Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sama-sama kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayah Hidayah yang minggu kemarin sampai pada bab menjaga kedua tangan di halaman 97 ini paling bawah 80 di kitab Mawaqifin Nabawiyah. Maka kembali kita membuka dengan kitab Surat Al-Fatihah. Beliau sama kitab Bidayah Hidayah Imam Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usul Al-Quran juga guru kita Syekh Habib Hasan Muhammad Syekh 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 Kenawi senang para ulama, para guru kita dimuliakan Allah, orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bila Engkau wa amma rijlani fahfadhuma an tamshiya bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultanin zalimin fa innal mashya ila salatin al-julumat min ghairi dhurwatin wa irhaqi maksiyatin kabiratun fa'innahu tawadun wa ikramun lahum ala dhulmihim faqad amara Allah ta'ala bil-i'rad anhum fi qawlihi ta'ala wa la takunu minal ladzina zalamu fatamassakumun nar al-ayat. Jadi kemarin kita diperintahkan untuk hati-hati menjaga tangan kita agar tidak menzalimi orang lain, karena ini tangan yang besok akan berbicara ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita bahas tentang kaki. Wa amma rijlan, adapun dua kaki, fahfad, maka hendaklah menjaga siapa Anda huma kepada keduanya. Al-tamsyiyah, nyatanya dari berjalan siapa Anda bihima dengan kedua kaki ila haramin, menuju kepada yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita harus menjaga kaki kita untuk tidak melangkah kepada yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan oleh Allah. Seperti apa contohnya? Dengarkan. Kalian atau kita berjalan dengan tujuan untuk menghibah, berjalan ke tempat untuk menghibah, tidak boleh. Atau untuk mengadu domba, mengungkap atau menyingkap aurat saudara-saudara kita, boleh. Jadi melangkahkan kaki dengan tujuan untuk mendatangkan perselisihan, tungatu, riba, tauleh haram. Jadi jangankan Anda ghibah, melangkah itu sudah tidak boleh. Au tas'a,
Atau berangkat siapa Anda? Ay tadhhab bihima, dengan kedua kaki, ila babi sultanin, kepada pintunya seorang penguasa, zalimin yang zalim. Jadi melangkahkan kaki menuju kepada pintunya seorang penguasa yang zalim, tidak boleh. Kenapa? Fa innal masyya, karena sungguhnya menjalan artinya melangkahkan kaki, ila salatin, kepada beberapa penguasa al-zulmah yang zalim, min ghairi daruratin, dengan tanpa darurat, wa irhaqi maksiatin, dan untuk melaksanakan satu kemaksiatan, kabiratun, ialah bagian dari dosa besar. Kabiratun ialah dosa besar. Tak boleh. Jadi kita menuju kepada seorang penguasa yang zalim, tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya mendatangi orang punya kekuasaan yang zalim itu, tawadhu'un, itu adalah bentuk merendahkan diri kita, wa ikramun, dan memuliakan lahum, kepada mereka, ala zulmihim, atas kedzaliman mereka. Jadi seakan-akan kita itu membenarkan dan mendukung kedzaliman mereka. Allah entara menggoda penguasa, baik itu dari kalangan bawah, menengah, atau atas. Pokoknya kalau zalim sudah jangan. Waqad amara Allah Ta'ala, dan sungguh telah memerintahkan siapa Allah Ta'ala, bil i'rad, dengan berpaling, anhum, dari mereka, penguasa-penguasa zalim, fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, al-ayat. Artinya janganlah Anda itu condong memilih kepada orang-orang yang zalim, penguasa-penguasa yang fatamassakumun nar, maka akan mengena kepada engkau an-nar, api neraka, atau Anda akan ditempatkan di api neraka. Jadi antara orang zalim, penguasa, ya memang enak. Kita itu kalau datang kepada penguasa itu, hadiahnya raja, pemberiannya besar. Apa boleh yoncom pejabat gitu. Beda itu. Beda. Jadi mau yoncom ngengang kamu dari sini paling beri sekat mana? Besar sekali 500 ya. 1.500 gitu. Nah tapi ulama kita itu sangat hati-hati. Mereka itu tidak mau. Sudah jangan, katanya, jangan milih mereka. Artinya la tamilu wala taskunu. Kamu jangan condong pada mereka. Jangan bersama mereka. Gitu, dilarang oleh para ulama. Wahua, kenapa? Karena seperti itu ya. Kita datang kepada mereka takfirun, akan memperbanyak dihim kepada kelompoknya mereka. Begitu. Artinya kita seakan-akan mendukung kelompoknya mereka, menambah kekuatan mereka. Wa in kana dzalika, tapi jika ada apa dzalika itu kita datang disebab talabi malihi, karena sebab untuk mengambil harta mereka, minta pesena, minta hartanya, fa wa sa'yun, maka itu perjalanan ila haramin, menuju kepada keharaman. Haram. Kita itu datang kepada orang-orang zalim, pemimpin-pemimpin zalim, untuk mendapatkan harta
Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah SAW, man tawadha'a li ghaniyyin li ghina dhahaba thulutsa dini. Barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka dhahaba hilang thulutsa dini, apa 2/3 agamanya. Jadi kalau kita merendahkan diri karena kekayaan seseorang, maka 2/3 agama kita akan hilang. Dan ini sudah hampir istilahnya menjadi satu kebiasaan. Seperti adanya majelis, ada kelompok, ada kumpulan. Itu kalau yang datang seperti kita biasa-biasa saja. Tapi kalau saya datang orang suki, datang beri kenangan. Nah, cara yang seperti ini kalau kita menghormati karena kekayaannya itu, maka 2/3 iman kita hilang. Hadza fi ghaniyyin salih, ini orang yang kaya baik. Fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim, terus bagaimana dugaan Anda dengan orang kaya yang zalim? Terus benar ya kan bahasa Arya, gitu maksudnya ya. Masya Allah. Makanya di sini ada keterangan begini, ya. Hadis Rasul Muhammad SAW itu, beliau bersabda, khairul umara alladzina ya'tuna ulama, wa syarrul ulama alladzina ya'tuna umara. Jadi ada satu keterangan dari Rasulullah bahwa pemimpin-pemimpin yang baik itu adalah mereka yang mau datang kepada ulama. Jadi pemimpin ya, sepukus itu yang mereka mau datang kepada ulama, ajabis, minta petunjuk, minta arahan. Wasyarul ulama, dan seburuk-buruknya ulama alladzina yaqul umara, alladzina yaquluna umar, dan seburuk-buruknya ulama itu adalah mereka yang datang kepada para pemerintah. Itu kalau tujuannya tidak baik, maksudnya begitu ya, tak bagus. Beda kalau ada seorang ulama datang kepada orang umar ingin menasehati, ingin meluruskan, itu tidak apa-apa, itu bagus. Cuma ulama kita itu sangat hati-hati memang, hati-hati. Maka dikisahkan Kiai Haji Hasan Samsul Arifin itu, beliau itu kalau mau masuk kepada daerahnya Umar, antara pejabat itu baca doa seperti mau masuk WC. Tuhan Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Itu masuk ke pembanan. Jadi dianggap ini sudah terdesak darurat gitu. Karena kalau kita masuk ke area mereka itu, kita dijamu, dijamin. Insyaallah itu kalau ulama-ulama dulu itu gitu. Maka saking kuatnya ulama-ulama itu pernah Imam Syafi'i itu ketika datang ke Madinah ingin menjumpai Imam Malik gurunya, itu bawa gubernur dari Madinah minta rekomendasi. Jadi minta surat agar dimudahkan bisa ngaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi dari Makkah datang ke Madinah, dapat informasi kamu kalau ingin ngaji enak, dapat fasilitas, dapat tempat di Imam Malik, kamu melalui gubernur. Maka Imam Syafi'i itu datang kepada gubernur, minta rekomendasi, akan dikasih surat atau antar saya, minta tolong yang mengaji kepada Imam Malik. Apa katanya gubernur pada waktu itu? Apa kamu mau ngaji Imam Malik? Mak ngaji kok malah nyaman oleh fasilitas itu.
Allah untuk ngitek ketemu Imam Malik. Di gubernurnya itu ngitek. Bina surat bayi kok. Ini saking wibawanya ya ulama dulu. Jadi gubernur ini saking wibawanya itu Imam Malik. Akhirnya minta itu dan ternyata gubernur ini juga menghargai. Ya sudah, karena kamu ngaji, tak antar. Diantarlah Imam Syafi'i menuju kepada Imam Malik. Imam Malik itu kedatangan gubernur biasa, ngaji datang Imam Syafi'i gubernur. Ya namanya gubernur kan dikawal, duduk, tidak disuruh duduk di depan ya, ngaji biasa. Pengawalnya bilang, wahai Imam, ada gubernur, mau apa? Mau bertamu. Kalau bertamu sebentar lagi. Kalau mau ngaji di sana ada tempatnya ngaji, ada tempatnya bertamu. Saya masih mau ngaji. Ini jadi ngintek ulama-ulama yang betul-betul begitu. Ya Allah, semoga dapat barokahnya ya. Jadi kalau biasa itu mau masuk ke apa namanya tempat dinasnya bupati ini JTR masih ke masa WC lah kirim. Ya artinya kalau tidak darurat ya tidak penting untuk apa kita ke sana gitu. Jangan hanya begitu. Kalau penting tidak apa-apa, meluruskan tidak apa-apa gitu. Begitu. Karena sebenarnya ini bisa menjadi kekuatan yang sangat bagus antara ulama dengan umara. Yang tidak benar itu kalau sama-sama menjatuhkan. Dan jadi kita kembali kepada pembahasan seperti yang tadi itu. Ini kalau kita menghormati, kita takdim karena kekayaan orang itu. Dua per tiga kita punya agama itu begitu. Tapi kalau karena kesolehannya tidak. Terus fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim. Terus bagaimana dugaanmu dengan orang kaya yang zalim? Itu tadi tidak zalim itu yang kamu hormati, tapi kamu hormat karena kekayaan. Nah sekarang kamu hormati orang yang kaya zalim. Oh itu benih 2/3 hilangkan itu ya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bismillah. Wa hadza bi ghaniyyin shalih. Insyaallah semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa harakatuka wa sakanatuka bi 'adhaika ni'matun. Maka gerakanmu itu, diammu itu, dengan anggota badanmu itu nikmat dari Allah. Min ni'amillahi ta'ala 'alaika. Jadi kalau le panjenengan dikatakan teretan, pak aku li bi Allah. Panang-nang bi Allah. Anggota badan ini nikmat dari Allah. Diatur kita oleh Allah. Diatur semuanya oleh Allah. Gerakan kita itu diatur oleh Allah. Ada yang gerakan Allah melibatkan keinginan kita, seperti gerakan tangan. Nih, lihat ini penting kalian tahu. Ini gerakan tangan Al-Fakir ini mengangkat air, ya, pakai segelas ini diangkat. Nah ini ada keterlibatan kita dan kehendak Allah. Tapi jelas juga Allah menggerak. Ada yang otomatis, kadang tanpa kamu ketahui, tanpa kamu ingini. Kalau Pak mata ini, kadang bodoh saya masa medem TV, spontan ini. Ini kehendak Allah.
kehendak Allah. Ada yang kita tidak terlibat sama sekali, detak jantung kita, akuli. Siapa yang gerakkan ini? Allah. Kalau kamu yang gerakkan, kamu tidur mati kamu. Engkau sama akuli deh, oh tidak bisa. Yang gerakkan jantung kita adalah Allah. Kita tidak terlibat itu. Karena kalau kita yang menggerakkan, kita tidur berarti tidak bisa makuli. Jadi ada yang langsung Allah gerakkan, ada yang otomatis, ada yang dengan bersama dengan keinginan kita. Nah ini semuanya nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Maka fala tuharrik syai'an. Maka janganlah menggerakkan siapa engkau syai'an kepada sesuatu minha dari nikmat Allah itu fi maksiatillah ta'ala, ke dalam maksiat kepada Allah aslan sama sekali. Artinya kalau kita tahu semuanya ini pemberian Allah, ini nikmat dari Allah, gerakan kita, diamnya kita, anggota badan kita pemberian dari Allah, maka jangan digerakkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ini bahaya. Wastakmilha fi taatillah, maka gunakanlah olehmu kepada banyak-banyak nikmat itu fi taatillah, patuh kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Wa'lam annaka idza qassarta fa'alaika yarji'u wa baluhu. Karena apa? Karena kalau kamu malas, nih ngaki mengentengkan, maka fa'alaika akan kembali kepada engkau, membahayakan engkau, yarji'u kembali, wa baluhu apa kejelekannya. Nah, jadi kalau kamu malas, mau ngaji malas, mau belajar malas, ya. Dengan sekarang ini malas kamu ngaji, oh nanti kamu akan rugi, kembali kepada kamu sendiri. Sudah besar, tidak tahu apa-apa, saya lain tahu ngaji, tak tahu ngaji, nanti rugi sendiri. Yang lain dibutuhkan sama orang, dipanggil ayo ikut ngaji, ayo arung-sarang hataman, tak tahu, suruh majadibah tak tahu, ngaji tak tahu, sholawatan tak tahu, makan loh. Apa artinya kau ini barajo? Baca dengan kamu bukan sapi, bukan kambing yang akan diambil dagingnya. Iya mon sapi lempo lebur, mon ambil lebur, kena korban kayak kare, mon ore, jangan belajar, maksudnya gitu. Lempo tak ada apa, ilmu apa lempo kayak gitu. Pak bocung. Nanti kembali, kita yang sudah dewasa, yang sudah tua akan kembali kepada kita. Ayo, mumpung belum mati, mumpung belum waktunya kita dipanggil oleh Allah, gerakkan kepada hal-hal yang baik. Jangan malas gitu. Dikisan lama teh, ya Allah, kabuli sekecil baik, dan teh tak bisa sudah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Duh, saking tunda sejam baik. Saya bisa aboli sejam, tak bisa. Karena emang demikian itu, datang kadang mati tiba-tiba. Tak nyangka kata gue, beri rezeki sehat. Kalau bagus, digerakkan kepada yang baik, istimewa. Seperti kisahnya Habib Umar Al-Jilani, ya, yang dari Makkah, mufti Makkah itu, yang dia kemarin wafat di atas pesawat yang ada di antara langit dan bumi. Jadi bukan wafat di bumi, tapi di antara langit dan di pesawat itu. Tujuannya ke Indonesia. Dari mana kemarin dia? Dari Oman ke Surabaya. Oman ya. Oman. Mau berangkat naik pesawat ini sehat. Nyampe di pesawat, terbang mendekati Indonesia, meninggal, wafat. Dipanggil oleh Allah. Tapi kisahnya bagus, gerakannya bagus, langkahnya bagus. Karena tujuannya dakwah, belajar, mengajar, jadi mulia. Artinya tergantung dari kebiasaannya. Jadi kalau kamu itu sering menggerakkan ke tempat yang baik, ini jelas malas, kembalinya kepada kita sendiri. Wa in syammarta. Nah, tapi jika kamu semangat, kamu sungguh-sungguh,
fa ilaika maka kepada engkau tarji'u kembali samratu apa buahnya. Ini buahnya kembali kepada kamu. Seperti beliau yang wafat, orang-orang terdahulu yang meninggalkan kisah-kisah yang bagus. Ada yang wafat, mereka itu ketika bersama Al-Quran, ada yang wafat ketika baca surah Yasin, ada yang wafat ketika tangannya bergerak membaca la ilaha illallah, ada yang wafat ketika mereka itu qiyam, sholawat, ada yang ketika khutbah. Kembali kepada mereka masing-masing. Mon baan bacem, belajar ngaji, apa nih kawan sebeter baan. Yang terhormat itu kan, yang mulia itu kan. Kenapa? Wallahu ghaniyun anka. Allah tidak butuh sama kamu. Allah tidak butuh. Wa an amalika daripada amal kamu. Tidak ada Allah butuh pada amal kita, sedekah kita tidak ada. Semuanya akan kembali kepada kita masing-masing. Wa innama kullu nafsin, bahwasanya setiap jiwa bima kasabat rahina, dengan apa yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka masing-masing, akan diberikan kepada mereka masing-masing. Wa iyyaka an taqula innallaha qaribun rahim. Nah, sudah mesnya dulu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan kembali kepada kita masing-masing. Walaupun saat ini belum, ya, walaupun ini yang kita lakukan, kita ngaji, kita belajar, saat ini mungkin belum dirasakan, tapi pada saatnya kita akan mendapatkan, akan panen. Sebagaimana Anda menanam bibit, ya, sekarang mungkin belum bisa dipanen, tapi besok atau lusa setelah dikasih pupuk, disiram, diobat, dikawal, dijaga, dia akan tumbuh, dia akan berkembang, dan dia akan berbuah, dan kita akan memetiknya. Gitu. Itulah penjelasan dari beliau Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang bagaimana kita menjaga kaki kita, menjaga langkah-langkah kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun tiap langkah kaki kita untuk menuju kebaikan, dan juga langkah-langkah hati kita untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saja barang yang terhajat secara Gusti Allah, semua keluarga, tante-rentan, tetangga, lingkungan, masyarakat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.